Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Panglipur Jiwo. Perkenalkan ya, saya Sherly Clarissa, berasal dari kota yang jauh, lumayan jauh dari desa Jajar ini, yakni dari kota Pacitan. Kalian tahu nggak Pacitan? Oh iya, desa lebih tepatnya di desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Eh, Pacitan itu sangat jauh dari desa Jajar ini. Tapi alhamdulillah berkat KKN di desa Jajar ini, saya bisa tahu apa dan bagaimana desa Jajar. Kalian tahu nggak sih desa Jajar itu seperti apa? Kalau saya mau membicarakan tentang Desa Jajar ini adalah desa yang penuh dengan kebudayaan, kemudian alamnya yang sangat-sangat indah, juga makanan-makanan yang khas dari Desa Jajar ini. Salah satunya yakni alam yang ada di sini, kekayaan alam yang ada di sini adalah, kalian tahu nggak? Sebelum kita datang ke Desa Jajar, sebelum datang di apa namanya eh, pemerintahan desa, kita nanti disuguh dengan Taman Jajar Gumergah. Kalian tahu nggak, di Taman Jajar Gumergah itu saat pagi hari di Taman Jajar Gumergah itu masih banyak sekali embun-embun. Di sana juga banyak sekali sawah-sawah di depannya. Kemudian di Jajar Gumergah itu ada beberapa tempat-tempat yang dinamakan Paseban Kumbakarna. Di sana sangat indah, seperti arsitektur Jogja, seperti arsitektur Joglo yang dulu pernah ada di sebelum Indonesia ini modern, di Jawa Timur lebih tepatnya, Jawa Timur dan Jawa Tengah, arsitektur Jogja. Kemudian juga ada eh, potensi alam, yakni eh, Telaga Jarum. Kalian tahu nggak, Telaga Jarum itu kalian harus penasaran sih, soalnya di Telaga Jarum itu air yang ada di sana ternyata itu mengalir di bawah itu menjadi sumber untuk orang-orang mandi, sumber untuk orang-orang beribadah, sumber untuk orang-orang membasuh badannya, membasuh mukanya dan sebagainya. Dan kalian tahu seberapa segarnya air di Telaga Jarum. Jadi di Telaga Jarum itu saat kita nanti mau masuk ke air yang benar-benar menjadi air utama, sumber utama, kita nanti di sana disuguhkan oleh perjalanan yang ternyata di sana itu sudah ada air terjunnya atau air yang mengalir di sana. Di sana itu kita melewati tempat di mana ternyata sudah ada air yang mengalir, padahal itu belum sampai di yang utama di Telaga Jarum. Kita nanti sudah disuguhi air yang mengalir. Kemudian jalan atau akses menuju sana itu tidak terlalu sulit sih. Yang biasanya saya di Pacitan itu menemukan kalau kita mau masuk ke sebuah ke Grojogan ya, Grojogan kalau biasanya yang saya kenal, itu sangat sulit aksesnya. Tapi di Telaga Jarum itu sendiri masih bisa kita sampai di sana tanpa tidak sampai kita itu jatuh atau terpeleset. Kemudian selain dari Telaga Jarum, kita juga bisa menemukan potensi alam, yakni Umbulan Karang. Iya, sampai lupa saya menyebutkan Umbulan Karang. Karena saking apa? Saking banyaknya potensi alam yang ada di Desa Jajar ini. Kalian tahu nggak, di Umbulan Karang itu sangat indah. Di sana banyak pohon-pohon besar yang memang menjadi ciri khas di Umbulan Karang tersebut. Menjadi potensi alam yang ada di Desa Jajar. Kalian tahu, saat kita foto di sana, itu sangat-sangat estetik. Banyak sekali pemuda-pemuda yang datang dari luar daerah hanya untuk berfoto di Umbulan Karang. Umbulan Karang itu kalau kita lihat saat kita menjumpai di daerah Jogja atau di daerah Pacitan sendiri ya, di area Pacitan itu banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa menjadi foto atau
angle yang menarik di sana, tapi tidak seunik dan semenarik di Desa Jajar. Karena apa? Di Umbulan Karang itu ada pohon yang dimana memisah, berjajar tapi tidak berjajar tapi gimana ya? Ada bolongan di tengahnya, ada lubang di tengahnya. Itu nggak tahu ya kenapa. Padahal itu sudah berlobang, tapi masih bisa besar, masih bisa tumbuh besar. Dan konon katanya, apabila ada pohon besar di sana yang roboh, itu tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Orang-orang yang ada di Desa Jajar ini tidak bisa mengambil tanaman-tanaman yang sudah roboh di Umbulan Karang, karena mitosnya ketika kita mengambil tanaman-tanaman yang ada di Umbulan Karang itu ada keunikan tersendiri di sana. Tapi tenang aja Besti, kalau kalian mau melihat Umbulan Karang untuk destinasi horor, kalian bisa datang di Umbulan Karang di malam hari. Tapi kalau kalian mau melihat destinasi Umbulan Karang yang indah dan menjadi estetik, kalian bisa datang di pagi atau siang hari. Tapi kalian juga bisa membuat Umbulan Karang itu menjadi tempat kalian berwisata, juga berkemah di sana. Karena kalau kalian tahu, Umbulan Karang itu untuk berkemah sangat-sangat dingin udaranya. Saya datang di sana jam 12, jam 1, jam berapapun tidak pernah merasakan sampai kepanasan di Umbulan Karang. Karena memang di sana tanaman-tanaman yang ada di sana itu sangat besar, lebat, dan tidak akan bisa menembus matahari sampai ke wajah kita, sampai ke badan kita. Kemudian selain di Umbulan Karang, oh iya, kalian tahu nggak, Umbulan Karang itu mirip dengan Dejawatan Forest, yaitu yang ada di Banyuwangi. Tapi kalau kalian harus datang ke Banyuwangi, pasti ada biaya transport. Kemudian masih ada juga biaya makan. Masuk ke sana juga bayar. Kalian tahu nggak? Kalau kalian datang ke Jajar, nggak perlu tuh yang namanya bayar. Kalian cukup cekrek selfie. Kalian sudah mendapatkan foto seperti di di Dejawatan Forest di Banyuwangi. Jadi kalau kalian mau memanipulasi teman-teman kalian, aku kemarin dari Banyuwangi. Padahal enggak, kalian hanya datang di Desa Jajar, tapi kalian bisa mendapatkan foto-foto yang unik, menarik, dan juga estetik. Kalian jangan lupa datang ke Desa Jajar ya. Nah, selain di Umbulan Karang, kita juga bisa datang ke kalian juga bisa datang ke Belik. Belik itu suatu daerah atau dusun yang ada di Desa Jajar. Kalau kalian datang ke Belik, kalian tidak hanya mendapatkan angle foto yang menarik, kalian juga bisa merefreshkan otak, merefreshkan pikiran yang tadinya sepaneng gara-gara diputusin ayang. Kalian bisa merefreshkan otak kalian di sana. Kalian bisa kembali berbahagia karena apa? Yang kalian dapatkan di Desa Belik itu selain masyarakat yang ramah, benar-benar saat saya pertama kali datang ke Belik itu saya sangat-sangat terharu. Karena apa? Orang yang ada di sana biasanya orang yang ada di gunung ya, itu kan Belik itu kan tempatnya ada di atas awan ibaratnya, di gunung sekali. Itu biasanya orang-orang yang di sana menerima kita sangat-sangat menerima kita sekali. Karena apa? Saya datang belum sampai ke rumah orang tersebut, belum sampai ke rumah orang-orang yang ada di Belik. Beliau masih mencari rumput di sana, tapi ternyata apa? Sudah disuruh mampir ke rumahnya. Bayangkan, mencari rumput itu ada di bawah, sedangkan rumahnya itu sudah ada di paling ujung atas, paling atas. Tapi bapak itu sudah mempersilahkan saya mampir. Bayangkan saja, bapaknya pun ikut saya untuk mengajak saya untuk ke rumahnya. Dan di sana saya disuguhkan dengan teh, kemudian dibuatkan makanan juga. Di sana saya sangat diterima dengan baik.
Selain itu, selain keramahan dari orang-orang yang ada di sana adalah tempat yang sangat sejuk. Bahkan kalau kalian pulang dari Belek di malam hari, kalian bisa melihat di seluruh desa, di seluruh kecamatan Gandusari itu ada di bawah. Kita bisa melihat beberapa cahaya-cahaya lampu seperti kita melihat seperti kita yang ada di Dubai, tapi versi Jawa Timurnya, apalagi di Desa Jajar. Kalian bisa melihat seluruh desa seluruh desa Jajar, Gandusari, Kecamatan Gandusari. Kita juga bisa melihat Kampak di sana. Kampak itu daerah di sekitar desa Jajar atau sekitar Gandusari. Kampak itu masih Gandusari, tapi kita bisa melihat di sana ada beberapa lampu-lampu yang mengkilap di sana. Benar-benar Masya Allah kalau kita bisa datang ke Desa Beli itu. Kemudian di letter S, ini letter S ini kenapa kok dinamakan letter S, saya juga belum paham benar ya. Tapi di sana itu saat kita bisa melihat, kita bisa naik ke letter S, kita juga bisa melihat pemandangan yang epic, pemandangan yang menarik dan fantastik di sana. Benar-benar estetik saat kita bisa berfoto di sana. Kalian kalau sudah sampai di sana, memang sih jalan menuju ke sana itu sangat ekstrim. Tapi kalau kita sudah sampai di sana, kita malas untuk turun karena melihat pemandangan seindah itu kalau di letter S. Jadi kalau kalian mau melihat letter S, Belek dan lain sebagainya, jangan lupa kalian subscribe channel Panglipur Jiwo karena nanti mungkin akan ada beberapa video-video yang menarik yang menggambarkan bagaimana letter S itu, bagaimana Belek, bagaimana Umbulan Karang, bagaimana Taman Jajar Gumregah yang membuat kalian nanti akan semakin penasaran apa sih itu Jajar, ya kan? Oke, kalau kalian sudah melihat potensi-potensi alam yang ada di Desa Jajar, kalian juga harus melihat pemuda dan pemudi di Desa Jajar. Nanti takut-takutnya kalian akan tertinggal di sini. Karena apa? Di Desa Jajar ini selain kita melihat potensi alam yang ada, yang menarik dan epik, kita juga melihat ternyata pemuda dan pemudi di sini sangat epik juga. Banyak sekali kita temui cewek-cewek yang ada di sini, pemudi-pemudi di sini yang cantik dan menarik. Siapa tahu ada yang tertarik, ya kan? Kan kita nggak tahu. Pokoknya jangan lupa datang ke Desa Jajar, oke? Oh iya, di sini juga ada kepala desa yang ternyata masih jomblo. Kalau kalian mau datang ke sini, selain kalian mendapatkan makanan yang unik, yang khas dari sini, kemudian potensi alam, kita juga mendapatkan perlakuan yang baik dari Bapak Kepala Desa kita yang masih jomblo. Buat kalian cewek-cewek yang masih jomblo di luar sana, jangan lupa juga untuk datang ke Jajar, berkenalan dengan keramahan dari Bapak Kepala Desa Jajar. Oke? Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe dan like, juga komen Panglipur Jiwo TV, oke? Kalau kalian mau melihat bagaimana keseruan dan kemenarikan yang ada di Desa Jajar, jangan lupa lagi untuk saya ingatkan, like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. See you next time. Oh iya, ada jargon loh yang khas dari Jajar ini. Apa itu? Salam Jajar Gumregah, Jajar Gumregah, Jajar Gumregah, Tiji Tibe, Mukti Siji, Mukti Kabeh.